Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini selesai pemasangan double Prodigy Turbo SE 2,5 in. Kanan kiri menggunakan lampu Bulleyes RX1 28 watt yang kita fungsikan seperti biasa, low beam warna kuning, high beam warna putih, dan yang nyala bersamaan. Di bagian devil Prodigy sendiri sesuai request ownernya, dan kebetulan dari bahan-bahan itu menyesuaikan pemesanan ya. Jadi devilnya kita menggunakan yang RGB, bisa mengganti warna menggunakan HP atau Android. Coba masuk ke senjau. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi di sini hanya di bagian Prodigy saja yang bisa kita ganti menggunakan handphone atau Android. Nah, tapi di bagian RX1 hanya menggunakan devil bawaan dari lampunya. Beda dengan pembikinan saya sebelumnya yang kita buatkan, semua devil bisa kita rubah menggunakan Android. Dan kebetulan di bagian sen sudah terpasang juga yang versi RGB ya. Ini bisa dirubah juga, yang bisa diganti menggunakan remote. Dan kebetulan di sini menggunakan yang random ya, atau warna acak. Dan seperti di bagian perutnya juga. Nah, sini bagian Prodigy-nya kita tidak bosan jika kita ingin menggunakan devil warna putih, hijau, biru, ungu, merah, biru atau ice blue ya. Jadi sebisa mungkin kita memanfaatkan atau memfungsikan devil itu sesuai dari kebutuhannya. Nah, ini untuk posisi biasanya kalau siang hari ya, kita hanya menyalakan di bagian senjanya saja. Kita coba review dulu di bagian instalasi pemasangan relay setnya. Dan di sini seperti biasa kita pasangkan 4 relay menggunakan double Prodigy yang fungsinya untuk negatif Prodigy sebelah kanan positif low beam, positif Prodigy sebelah kiri low beam, dan bagian high beam. Dan di sini untuk bagian negatifnya kita fungsikan karena posisi motor masih menggunakan ECU standar, maka di saat pas mesin menyala lampu Prodigy baru bisa dinyalakan, bertujuan seperti biasa untuk mengurangi resiko tekornya aki. Dan di bagian lampu RX1 kita menggunakan juga relay set rakitan menggunakan 3 relay seperti ini ya, jadi menggunakan fungsi masing-masing, warna kuning, warna putih, dan yang warna nyala bersamaan. Dan di sini ada terpasang juga tombol electric leveling dan juga tombol pemutus antara dua Prodigy ya. Dan di bagian soketnya kita buatkan PNP. Mohon maaf, ini agak sedikit berantakan karena di sini ada modul RGB di bagian sen ya, maka tempatnya seperti ini. Tapi sudah kita rapikan dan kita buatkan soket PNP. Kebetulan untuk voltmeternya terpasang di bagian sini. Ini sudah terpasang sebelumnya ya, bukan dari kita. Tapi di sini kita fungsikan di bagian pemasangan electric leveling dan juga saklar pemutus antara dua Prodigy. Dan kebetulan kondisi masih hujan atau gerimis, nanti kita coba tes untuk outputnya di luar ruangan seperti apa. Langsung saja kita tes, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita langsung tes cahayanya. Ini posisi masih hujan ya, bukan gerimis lagi. Kita coba satu Prodigy dulu cahayanya. Nah, ini untuk satu Prodigy-nya. High beam. Matikan Prodigy. RX1 28 watt. High beam. Kita coba untuk yang dua Prodigy-nya ya. Ini nyala pertama dulu. Nah, jadi teman-teman bisa membedakan sendiri yang selama ini masih bingung untuk memilih cahaya lampu yang tembus hujan. Ya mungkin ini solusinya ya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk lampu sendiri, kalau toh memang cahaya itu masih sesuai dengan kebutuhan kita dan kenyamanan mata kita, ya nggak masalah. Jadi tidak berpatokan lampu putih itu tidak tembus hujan. Tapi memang agak sedikit berkurang, bukan seperti cahaya yang warm white ataupun yang warna kuning yang biasa dipakai di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Oke, mudah-mudahan teman-teman memahami ya. Jadi fungsi dari lampu sendiri, kita tidak berpatokan dengan harus menggunakan lampu semuanya kuning ya. Ini faktanya, walaupun putih bisa kita gunakan di saat pas posisi hujan seperti ini. Oke, mungkin lain halnya di saat pas kita ketemu kabut, mungkin kita bisa menggunakan RX1 ya, yang seperti ini ya. Inilah fungsinya mengapa kita ada selalu pembuatan double Prodigy
Kanan kiri disarankan menggunakan lampu tembak yang Hapac MP1, RX1 ataupun Duromoto X1 ya, karena fungsinya sama. Yang kita gunakan adalah cahaya warna kuningnya. Oke. Kalau untuk putih yang pasti kita ada di bagian projinya saja. Nah, coba kita tes electric levelingnya ya. Nah, oke. Jika kita sendiri masih cukup lah kita menggunakan yang paling atas seperti ini. Jika kita berboncengan ya kita menyesuaikan turun 1, 2 atau 3, menyesuaikan dari pencahayaannya, karena kita harus memikirkan juga dari pengendara lawan arah ya. Jangan hanya kita menggunakan lampu sendiri tapi membahayakan orang lain. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan dari fungsi lampu yang kita pakai. Coba lagi RX1. Low beam warna kuning, high beam warna putih, pass beam. Nah, jadi di sini untuk tombol pemutus antara dua proji yang kita pasangkan di bagian sini, jika kita on-kan seperti ini, posisi off, kita pass beam, maka dua-duanya akan menyala. Tapi kalau kita off-kan, maka yang menyala adalah satu proji. Dan proji pun tetap kita utamakan posisi sebelah kanan menyala. Karena apa? Posisi kalau jika kita menggunakan jalan 1-2 arah masih mengurangi resiko jika kita melihat adalah mengurangi blind spot dari depan ya. Karena posisi yang nyala adalah di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. High beam, 1 proji, 2 proji. Oke, jadi teman-teman jika ingin memesan lampu proji ASU Turbo Gen 2, lampu proji Turbo SE ataupun yang versi UPS Waymaker dan yang lain sebagainya. Yang terbaru ada F002 ya. Dia cahayanya agak sedikit kuning. Untuk lensa diameternya 3 inci. Cocok banget kalau di saat pas kondisi hujan atau kabut di malam hari ini seperti ini ya. Karena tidak cahayanya itu bukan 6000 Kelvin, tapi lebih ke 5700 atau 5500 Kelvin. Ya. Kalau untuk pemesanan sendiri disarankan untuk paketan ya. Jadi di bagian headlamp, terus electric leveling, relay set, terus ada juga kalau kita menggunakan 2 proji itu memutus antara 2 proji. Nah, itu yang disarankan untuk pembelian. Khusus di luar kota, pemesanan itu biasanya untuk paket lengkap ya, khususnya di saklar fiction, relay set, saklar 2 mode, terus di bagian headlamp dan juga di tombol electric leveling. Oke, cukup sekian untuk review pemasangan double proji AS Turbo SE 2,5 in di Yamaha NMAX lama atau NMAX Gold pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi. Untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaden, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Sores Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.